Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibangsa Asri Bekan yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat turunnya dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini memasuki malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga para jamaah yang hadir pada malam ini, yaitu keluarga kita semua, para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karamah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah telah disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang digunakan untuk beribadah. Betul kan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa
بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضلالها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran, juz yang keempatnya ayat 102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia yang fana ini, dimanapun mereka bertempat tinggal, dimanapun mereka berdomisili, apapun warna kulit mereka, apapun bangsa dan bahasa mereka, apapun negara mereka, mereka seluruhnya yang merasa dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, mereka semuanya tanpa kecuali, baik laki-laki, perempuan, semuanya oleh Allah dipanggil dalam ayat ini. Maka oleh karena itu siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, siapapun yang di hatinya masih ada keimanan, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena memang dalam ayat ini jelas Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman. Maka apabila ada orang mengaku beriman tapi tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, perlu dipertanyakan keimanannya. Masihkah di hatinya ada iman atau tidak? Dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap seluruh orang-orang yang beriman. Setelah Allah memanggil kepada seluruh orang-orang yang beriman dalam ayat ini, lalu Allah memerintahkan kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jadi bukan takwa asal-asalan, bukan takwa tanpa didasari ilmu, bukan takwa atas dasar kebodohan, tapi kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa dalam ayat ini setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah? Karena dengan bertakwa kepada Allah maka akan menjadi sempurna keimanan kita kepada Allah. Jadi keimanan kita sampai kapanpun tidak akan mencapai kesempurnaan apabila kita tidak mau bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah ini dapat menyempurnakan keimanan kita. Tentu kita ingin memiliki iman yang sempurna, karena iman yang sempurna tentu pasti akan diterima oleh Allah. Maka untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya.
Iman itu modal, fondasi, ibarat dalam bangunan fondasi, baru fondasi, belum ada bangunan di atasnya, baru fondasi. Iman itu modal. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, al-iman muryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaian iman adalah takwa. Kalau kita ke pasar telanjang, mungkin ada orang bilang ke kita orang gila. Padahal kita ya wajah ganteng, hidung mancung, mata bolong, alis kereng, bibir merah, mata tipis, pipi mulus, limit, halus, lembut, postur badan steril, tapi mata telanjang, nggak sempurna kita. Maka supaya kita sempurna, maka kita memakai pakaian, celana baju untuk menyempurnakan tubuh kita. Di samping juga untuk menutup aurat tubuh kita. Iman itu telanjang dan pakaian iman adalah takwa. Artinya untuk menyempurnakan keimanan kita tidak lain kecuali dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan sebaik-baik bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Apabila orang yang beriman memiliki bekal takwa kepada Allah, maka dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, pasti akan berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu bersama Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayatnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, ampunan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu istiqomah berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dan takwa ini adalah merupakan pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Kunci untuk membuka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat, kuncinya adalah takwa. Bahkan Allah menciptakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang ingin menjadi ahli surga tidak cukup bermodalkan iman saja, hanya iman saja, hanya percaya saja kepada Allah, tapi tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan, dan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tidak beribadah kepada Allah, modalnya cuma iman saja, cuma percaya saja kepada Allah, tapi perintah-perintah Allah ditinggalkan semuanya, malah justru larangan-larangan Allah dikerjakan. Maka iman yang seperti ini akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena iman tanpa bukti. Yuk kita buktikan keimanan kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sebagai manifestasi, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Iman nggak cukup pengakuan saja, nggak cukup lisan kita mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tanpa bukti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Thariqil Auliya. Kitab ini karangan ulama besar yang pernah ngajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab tersebut diterangkan taqwal ilah madarul kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syari'ah bailah. Taqwal ilah madarul kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syari'ah
menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, bertakwa kepada Allah, madarul kulli sa'adah. Itu adalah pangkal segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya kita harus yakin, dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, tanamkan keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa dengan bertakwa kepada Allah kita mendapatkan jaminan hidup bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kita mendapatkan jaminan akan menjadi ahli surga. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas ya. Tinggal mengamalkannya saja. Yang ngomong gampang, takwa, kotak di bawah, takwa, takut bini tua. Ngomong gampang, tapi yang berat realisasinya. Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga, dengan mengerahkan berbagai macam kemampuan yang ada pada diri kita untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa kepada Allah ini jadi bukti yang sangat akurat, yang sangat otentik bahwa kita beriman kepada Allah. Makanya setiap ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu banyak yang diiringi dengan perintah takwa. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu kalau dihitung ayat-ayat yang berbunyi seperti ini dalam Al-Quran banyak. Setiap Allah memanggil orang-orang yang beriman selalu ada perintah bertakwa kepada mereka. Ini tandanya Allah sayang supaya orang beriman selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, takwa bukan hanya bekal terbaik bagi orang-orang yang beriman. Bertakwa kepada Allah bukan hanya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah bukan hanya sebagai pangkal kunci untuk membuka kebahagiaan di akhirat, akan tetapi juga bertakwa kepada Allah itu akan menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita sampai terbawa mati. Dengan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau iman kita ingin diterima, Islam kita ingin diterima oleh Allah, ihsan kita ingin diterima oleh Allah, dan kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, maka sempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung ayat Allah melarang kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian, kamu semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari kalimat janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu artinya yuk kita jaga keislaman kita sampai terbawa mati dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, keimanan
Iya, kita diperintah bertakwa seperti itu, banyak manfaatnya. Dan Allah memerintahkan bertakwa kepada kita bukan mengambil keuntungan dari kita, itu untuk keuntungan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian beragama Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat surat 3 Ali Imran 4 ayat 102 berpesan kepada orang-orang yang beriman agar jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, artinya jangan mati dalam keadaan kafir. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, walaupun asalnya kita beriman, maka keimanan kita menjadi sia-sia. Kalau orang kafir masuk neraka wajar, masa orang beriman masuk neraka juga? Berarti keimanannya sia-sia. Ma'asyiral muslimin, dalam kaidah usul fikih dikatakan an-nahyu bi syai'in amrun audhih. An-nahyu bi syai'in amrun audhih. Artinya apa? Artinya larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah dari lawanannya. Maksudnya apa? Ini belum bisa dipahami kalau nggak dijelaskan. Coba bapak-bapak kira-kira paham nggak? Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Nah, dia udah paham banyak ini maksudnya. Udah paham belum? Ada yang tidak paham? Kalau bapak ada yang tidak paham, silahkan jelaskan. Gimana maksudnya? Saya ulang ini. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Itu maksudnya apa? Nggak mudah memahami agama itu, nggak mudah. Makanya orang-orang yang diberi paham oleh Allah, nggak ada suara ini. Kenapa ini? Apa kalah sama suara saya? Ini saya belum keluar semua suaranya ini. Kalau keluar bisa runtuh ini. Halo? Nah, sip. Terima kasih Pak Ujang. Gak ada lagi Pak Ujang. Halo? Halo? Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Nah, ini harus kita pahami. Ini maksudnya apa sih? Larangan terhadap sesuatu. Ya, berarti. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Ini harus dipahami. Makanya orang-orang yang diberi paham oleh Allah tentang agama itu orang-orang pilihan Allah. Enggak semua orang dikasih paham. Kalau orang semua dikasih paham, jadi kiai semua tuh. Kalau jadi kiai semua gak ada yang ngaji, gak ada santri. Jadi kiai semua. Udah paham semua. Maksudnya begini, kan tadi di penghujung surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, menurut kaidah usul fikih, larangan terhadap sesuatu adalah perintah dari lawanannya. Maksudnya kalau dalam ayat ini kita dilarang mati dalam keadaan kafir, dilarang mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, itu artinya perintah dari Allah. Apa perintahnya? Allah memerintahkan kita agar kita menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah. Insya Allah dengan cara bertakwa kepada Allah, keimanan kita, keislaman kita akan terjaga. Sehingga manakala kita mati, insya Allah yakin mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Nah, itu maksudnya begitu.
Jadi maksudnya Allah memerintahkan kita agar menjaga keimanan kita. Kalau Allah melarang kita mati dalam keadaan kafir, kalau Allah melarang kita mati dalam keadaan bukan beragama Islam, itu artinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita mati dalam keadaan Islam, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah orang yang bertakwa pasti matinya husnul khotimah, itu udah jaminan dari Allah. Enggak percaya, buktikan. Caranya bertakwa kepada Allah, niscaya matinya husnul khotimah. Ya kita sama-sama belajar takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa di penghujung ayat surah Ali Imran ayat 102 Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam? Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa agama yang akan diridhoi oleh Allah, agama yang akan diterima oleh Allah di hari kiamat nanti cuma satu, agama Islam. Kalau di dunia agama banyak, di Indonesia ada 6, termasuk aliran kepercayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang berhak menerima agama di akhirat Allah. Selain Allah tidak ada yang berhak. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 85, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka oleh karena itu Allah berpesan kepada orang-orang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Karena Allah sudah menerangkan bahwa aku hanya akan menerima agama Islam. Jangan mati kecuali beragama Islam supaya kita enggak nyesel di akhirat. Begitu kita mati kafir di luar agama Islam, di akhirat nyesel, kita pasti nyesel. Karena tempatnya orang-orang kafir di neraka selamanya. Tapi penyesalan kita di akhirat sehebat apapun nggak ada artinya, percuma, sia-sia. Penyesalan yang tiada arti. Nah, daripada nanti kita menyesal, yuk kita imani ayat-ayat Allah. Yuk kita taati ayat-ayat Allah. Yuk kita implementasikan, kita realisasikan, kita manifestasikan, kita aplikasikan, kita amalkan ayat-ayat Allah. Apapun yang Allah perintahkan, itu kebaikannya untuk kita, bukan untuk Allah. Apapun yang Allah larang, itu juga kebaikan untuk kita. Karena kita yakin bahwa tidaklah Allah semata-mata memerintahkan sesuatu kepada kita, melainkan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, itu manfaatnya akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Kita nggak sholat